Ya, dari perbedaan PPJB dan AJB, boleh dijelaskan nggak sih Pak secara spesifik nih perbedaan antara PPJB dan AJB itu? Perbedaannya adalah yang satu baru janji untuk melakukan akte jual beli, sedangkan yang satu sudah akte jual beli. Nah, khusus untuk tanah selalu perbedaannya adalah terletak pada kapan sih haknya secara hukum pindah. Haknya ya, hak atas tanah. Jadi kalau kamu beli dari penjual, entah developer, entah itu penjual perorangan, titik di mana dia pindah haknya itu adalah bukan pada waktu bikin pengikatan jual beli seperti ini, tetapi pada waktu bikin akta jual beli yang biasanya berlaku setahun 2 tahun setelah PPJB kalau developer. Tapi kalau untuk orang awam, untuk perorangan, pada waktu PPJB itu dibuat pengikatan jual beli, biasanya namanya pengikatan jual beli nggak lunas, itu pada waktu itu kan haknya belum pindah karena dia masih janji mau bayar ini, mau bayar itu, AJB belum bisa dilakukan karena ini dan itu, jadi masih banyak syarat yang harus dipenuhi. Jadi perbedaannya memang terletak pada pertanyaan kapan hak atas tanah itu beralih. Nah, itu menentukan sekali di dalam sengketa, di dalam proses gonogini, menentukan satu aset itu punya bersama suami istri atau enggak, itu harus bisa dijawab atau bisa dijawab kalau kita tahu kapan AJB-nya. Jadi PPJB atau AJB itu sangat penting untuk bisa dibedakan tadi dan harus tahu. Untuk orang awam simple, nggak usah mikirin PPJB-nya, mikirin AJB-nya aja. Jadi ngarahnya ke AJB. Selama belum akte jual beli, selama belum pegang sertifikat atas nama dia, berarti belum aman. Itu aja. Jadi nggak usah terlalu pusingin PPJB-nya ini, karena ini cukup kompleks isinya. Jadi apapun bisa diatur di sini, dan ini bisa bawah tangan tanpa notaris, tapi bisa juga pakai notaris. Pada umumnya kalau udah pengikatan jual beli yang nilainya besar, besar itu kan relatif ya, tapi selalu kita sarankan jangan bawah tangan ya, notarial. Tapi nggak semua notaris nyaman dengan pengikatan jual beli nggak lunas, karena ada risiko hukum di situ. Kalau terjadi sengketa, kita jadi tersangkut-sangkut di situ, minimum sebagai saksi kan. Jadi pada umumnya kalau ditanya PPJB nggak lunas itu perlu nggak dinotarialkan, secara dari sisi konsumen iya harus sebetulnya, karena libatin angka gede, ratusan juta, miliar, dan itu dari titik mulai bayar DP sampai titik pelunasan, titik AJB itu kan ada 1 tahun, 2 tahun, atau berapa bulan, di mana di setiap saat itu bisa terjadi perubahan hukum. Artinya perubahan peraturan, perubahan status orangnya mati, atau cerai, atau cacat selama proses itu. Jadi itu kalau ada akte notarisnya itu terlindungi mereka. Ada mekanisme yang cukup bagus diatur di dalam PPJB nggak lunas, namanya PPJB tidak lunas gitu. Itu kalau untuk rumah sekunder, rumah di luar developer. Kalau untuk developer selalu sesimpel ini, standar semua, dan ya tebel-tebel seperti ini. Dan pertanyaannya juga kadang-kadang, apakah kalau sudah AJB, PPJB ini masih berlaku isinya? Masih. Jadi walaupun udah AJB, PPJB yang dibuat, ini saya ngomong dengan developer ya, si PPJB ini masih berlaku karena banyak hal yang diatur detail yang di AJB itu nggak diatur, tapi di sini diatur. Misalnya untuk apartemen, mengatur mengenai mekanisme nanti pengelolaan lingkungan, pengelolaan apartemen seperti apa, terus hal-hal apa yang tidak diatur secara detail di AJB, dan itu masih keikut juga. Jadi biasa kalau ada sengketa, tetap orang walaupun udah ada AJB, kadang-kadang dia balik ke PPJB juga. Gitu. Pak, boleh tambah pertanyaan ya? Yeah. Nah, PPJB ini kalau kita beli dengan developer kan itu kebanyakan bawah tangan. Bisa nggak sih Pak kalau kita tetap kekeh nih mau dinotarilkan gitu? Dalam praktek ada beberapa yang kayak gitu, khususnya apartemen ya, sehingga ada beberapa apartemen yang dia tidak mau menotarilkan, walaupun sebenarnya salah ya, harusnya itu notarial, peraturannya jelas banget bilang itu harus PPJB apartemen itu harus notarial, khususnya kalau belum jadi bangunannya, terus belum pecah sertifikat, itu peraturannya cukup jelas. Nah, walaupun sudah jadi semua, tapi orang tetap mau notarial ya bisa, tapi terus kembali lagi biayanya siapa yang nanggung? Dalam praktek seringkali pembeli yang nanggung. Jadi kalau dia insist, ngotot, bilang ke developer, aku mau dong tetap notarial, developer bilang, oke, tapi dia yang bayar fee-nya semua. Gitu. Dan bagus, sebetulnya kalau dibikin notarial kan haknya menjadi jelas semua.
si notaris mau nggak mau mereview juga developernya ini kewenangannya seperti apa, pembeli kewenangannya seperti apa, sehingga pada waktu terjadi sengketa, si akte ini adalah bukti sempurna. Jadi tidak ada keraguan mengenai kewenangan dari pihak-pihak yang menandatangan. Penjual pembelinya tuh jelas, orangnya itu benar. Nah, itu gunanya akte notaris kan karena dia akte otentik. Jadi punya alat sebagai alat pembuktian dia sempurna. Sama dengan kayak udah putusan hakim, putusan pengadilan yang punya kekuatan hukum tetap. Itu kan dahsyat banget ya. Value-nya luar biasa gitu. Baik Pak. Tadi kan Bapak sebutkan lebih ke apartemen ya Pak. Gimana dengan rumah yang landed Pak? Apakah bisa Pak dinotarkan? Sedangkan developer ini bilangnya cukup bawah tangan aja nih. Untuk bawah tangan, untuk landed jarang sih ya mereka minta ya. Kalaupun minta, saya nggak pernah lihat tuh berapa puluh tahun jadi notaris sampai gitu ya, jarang. Ada, tapi kalau belinya commercial project. Jadi kalau untuk commercial project yang nilainya 20M, 30M, 100M, itu mau nggak mau harus notarial. Jadi dari pembelinya, karena dia bukan pembeli biasa kan, bukan orang biasa tapi perusahaan juga. Jadi untuk commercial project misalnya kita nanganin yang ICE atau yang grants yang kemarin untuk developer, tapi project-project besar yang seperti itu mau nggak mau notarial. Kalau nggak ya lucu juga gitu, bahaya juga untuk yang beli. Untuk yang beli ya, baik Pak. Buat kalian yang mau beli rumah, pastinya video ini cocok sekali. Jadi kalian terus lihat video ini supaya kalian bisa belajar banyak hal.